Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para santri PPTQ Al-Mu'minun dan jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Faizin yang Allah muliakan, malam hari ini sebagaimana biasa kita bisa berjumpa kembali dalam rangka membahas dan mengkaji kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas pembatal-pembatal salat yang pada minggu lalu kita sudah membahas pembatal yang keberapa? Kelima. Ya, pembatal yang kelima yaitu apa saja yang membatalkan puasa maka juga membatalkan salat kecuali makan yang banyak. Nanti ada perbedaan antara makan banyak lupa. Makan banyak karena lupa itu membatalkan sholat, tetapi makan banyak karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Jadi kaidahnya seluruh yang membatalkan puasa maka membatalkan sholat kecuali makan banyak karena lupa. Makan banyak karena lupa membatalkan sholat, tapi makan banyak karena lupa tidak membatalkan puasa. Oke, kita masuk ke pembatal yang keenam yaitu wabil uklil katsiri nasiyan, dan memakan banyak karena lupa. Ukul ini adalah makanan. Wal muradu al ma'kul. Al ukul artinya al ma'kul, sesuatu yang dimakan, yaitu makanan. Jadi kalau al ukul, al uklu pakai dhammah, al uklu itu artinya makanan yang dimakan. Kalau al aklu itu perbuatan makan. Akala yakulu makan, perbuatan. Tapi kalau al-uklu itu artinya makanan. Jadi yang dimaksud di sini adalah al-uklu, yaitu makanan yang masuk ke dalam tubuh karena lupa. Al-uklu al-katsir nasiyan, memakan sesuatu karena lupa dalam jumlah yang banyak. Bedanya apa? Kalau sedang sholat tiba-tiba ngambil di kantong permen. Sedang sholat ngambil di kantong 3 permen. 1, 2, 3. Ini al-aklu atau al-uklu? Al-aklu. Perbuatan kan? Ya enggak? Nah. Permennya dimakan apa enggak? Ditelan apa enggak? Bisa ya, bisa enggak? Kalau kamu gini, ambil bukan permen lah, apalah misalnya. Kacang. Kamu ambil kacang 3 kali. 1, 2, 3. Kamu simpan di mulut. Enggak kamu telan. Sholatmu batal apa tidak?
Hmm? Batal apa tidak? Batal. Batalnya gara-gara apa? Batalnya bukan gara-gara menelan makanan, gara-gara perbuatan mengambil makanan sebanyak 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3. Sudah batal. Berturut-turut 3 kali. Berarti kalau tidak 3 kali, kamu ambil 1, kamu pendem di mulut, nggak kamu kunyah, nggak kamu ngapain, kamu diamin di mulut, atau kamu jepit di antara 2 bibir kamu. Nah gitu. Batal sholat kamu? Sekali doang nih, sekali. Nah, gitu. Kamu jepit, nggak kamu telan, sampai kamu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Batal gak sholatnya? Enggak. Nah, itu namanya al-aklu, perbuatan. Ada yang namanya al-uklu, makanannya. Itu bagaimana? Ya kamu tadi habis makan malam, kemudian tersisa nasi di sini. Tersisa nasi. 2 butir nasi misal, atau daging yang nempel di gigi, atau apapun itu. Kamu kan tadi makannya sebelum sholat kan? Pas lagi sholat ada tersisa nasi atau daging yang ada di mulut. Kalau sedikit ketelan, sengaja apa enggak? Enggak sengaja. Kalau ketelan enggak batal. Ketelan loh ya, sedikit ketelan, enggak batal. Nah, yang batal itu apa di sini? Banyak, baik lupa maupun sengaja. Jadi misalnya ada banyak, lumayan di apa tadi? Di mulutnya ada makanan banyak. Kamu makannya baik kamu telan sengaja maupun tidak sengaja, itu membatalkan sholat. Itu bedanya antara al-uklu dengan al-aklu. Maknanya adalah bahwasannya sholat itu bisa batal dengan memakan sesuatu yang banyak meskipun gara-gara lupa. Baik dia makan banyak, perbuatannya tadi sengaja maupun karena lupa, asalkan kategorinya banyak, itu membatalkan sholat. Nah, bedanya dengan puasa apa? Nah, bedanya adalah tadi saya katakan perbedaan sholat dengan puasa. Kalau kamu puasa makan sampai 2 piring lupa, batal enggak puasanya? Biasanya itu terjadi awal-awal Ramadan. Makan, udah selesai 1 piring, oh nambah, lapar, pengen nambah. Selesai makan 2 piring, minum pula, alhamdulillah kenyang. Baru sadar, ya Allah ternyata saya puasa. Puasanya batal apa tidak? Tidak batal. Meskipun kamu makan 2 piring sekaligus. Tapi kalau sholat, yang dimaafkan hanya sedikit. Makan sedikit lupa, dimaafkan. Tapi kalau makan banyak, baik lupa maupun sengaja, itu membatalkan sholat. Bedanya apa? Bedanya adalah sholat itu memiliki gerakan yang sangat kecil kemungkinan orang lupa dia sedang sholat. Kamu pernah nggak lagi sholat lupa? Oh, saya lupa kalau saya sedang sholat. Pernah nggak begitu? Jarang. Orang sedang sholat mesti dia ingat kalau dia sedang sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada gerakannya, takbir, ruku, sujud, berdiri, dan lain-lain. Sedangkan puasa ada gerakannya nggak? Ada nggak gerakan puasa? Salto atau guling-guling gitu, ada nggak? Puasa itu ngapain puasa itu? Ngapain puasa itu? Ada nggak gerakan khusus puasa? Puasa itu kamu hanya menahan, ya nggak? Menahan dari segala pembatal. Udah, tidak ada gerakan khusus, sehingga kemungkinan terjadinya lupa sangat mungkin terjadi. Dan itu terbukti banyak yang terjadi begitu kan? Siapa di sini pernah yang makan lupa? Makan, minum, biasanya itu yang sering tuh minum. Ya, minum, oh lupa, astaga, lagi
habis pulang sekolah capek minum, buka kulkas minum, oh lagi puasa. Meskipun sudah habis 1 botol, tapi karena lupa maka itu dimaafkan. Kenapa tadi? Karena puasa tidak memiliki gerakan khusus, karena puasa hanya menahan. Oke. Kemudian pembatal yang ketujuh adalah gerakan yang berturut-turut sebanyak 3 kali, meskipun dilakukan karena lupa. Maknanya apa? Bahwasannya sholat bisa batal dengan perbuatan yang banyak, meskipun dari orang yang lupa atau orang yang jahil, orang yang bodoh tapi diberi uzur. Apa maksudnya orang bodoh diberi uzur? Yaitu orang yang baru masuk Islam, tidak tahu hukum-hukum Islam, dia baru masuk Islam. Dan yang kedua, orang yang jauh dari ulama, tinggal di peradaban, dia sudah masuk Islam tapi tidak mengetahui rukun sholat apa, rukun wudu apa. Nah, itu jahil ma'dzur namanya. Nah, di sini maksudnya adalah di antara pembatal sholat adalah melakukan gerakan atau perbuatan yang banyak sebanyak 3 kali berturut-turut meskipun lupa. Berarti kalau enggak 3 kali? Enggak 3 kali. Nah, 3 kali tapi tidak berturut-turut. Nah, jadi syaratnya itu apa? 3 kali berturut-turut. Kalau kurang 3 kali tidak batal, atau 3 kali tapi terputus-putus, maka ini tidak membatalkan sholat. Nah, apa saja syaratnya tadi selain itu? Pertama 3 kali, yang kedua berturut-turut, yang ketiga dengan anggota tubuh yang berat, udhun sakil. Bagaimana contohnya? Saya sholat di depan kosong, tiba-tiba soft di depan kosong. Oke, saya mau maju. Taib. Batal mana? Batal mana? Ulang. Soft di depan kosong. Ini jaraknya lebar nih. Agak lebar, kayak di ibas agak lebar itu. Tiba-tiba kosong, ada yang keluar, batal wudu. Nah, saya kan mau maju. Batal? 3 kali berturut-turut batal. Oke? Kalau biar gak batal gimana? 1, 2. Nanti imam buku. Sami Allah. Betul. Jadi batal itu kalau 3 kali berturut-turut dengan anggota tubuh yang berat, lengan, telapak tangan, kepala, kaki. Baik dia menggerakkan satu anggota tubuh 3 kali, batal, atau 3 anggota tubuh sekali-sekali, batal. Ada yang termasuk kepala, gini-gini. Ini anggota tubuh yang berat, udhun fakil. Berarti harus anggota tubuh yang berat. Kalau semisal jari apa? Nah, itu dia yang mau kita bahas, Mas Anwar ya. Kalau anggota tubuhnya bukan anggota tubuh yang berat, maka tidak membatalkan meskipun 3 kali berturut-turut sengaja. Apa contoh anggota tubuh yang berat? Anggota tubuh yang berat tadi contohnya apa? Tangan, kaki, kepala, ini nih. Apa namanya nih Pak? Rahang. Rahang itu termasuk anggota tubuh yang berat. Artinya kalau kamu menggerak-gerakkannya sampai 3 kali, atau lihat nih gerak 3 kali. Mungkin kamu kena ngunyah ya, ngunyah permen karet, atau
Batal karena ini termasuk anggota tubuh yang berat. Lah, kalau bukan anggota tubuh yang berat, batal tidak? Tidak. Contohnya apa? Jari. Jari-jari. Kalau sambil sholat begini gimana? Ini Pak. Oke. Garuk-garuk gimana? Tidak batal. Karena pertama satu gerakan dan yang kedua cuman pakai jari. Yang gerak cuman satu kali. Begini. Yang membatalkan kalau begini. Gerak semuanya, ini gerak. Telapak tangan gerak semua. Kalau cuma 2 kali nggak batal. 1, 2, aman. Tapi kalau itu bisa membatalkan. Jadi kalau jari nggak batal. Makanya tadi saya bilang kalau ada yang sholat begini, dia hanya membunyikan jari atau gini, krek krek krek, gitu. Nggak batal. Yang penting telapak tangannya nggak gerak. Apalagi kelopak mata. Kamu sholat begini 100 kali. Iya Pak. Kelopak mata itu anggota tubuh ringan, tidak batal. Apalagi syafah, bibir. Ngapain dia sholat begitu? Tahu? Bibir anggota tubuh ringan. Apalagi alis. Gitu. Lidah. Telinga. Kalau ada yang bisa telinga gini, gitu. Ada nggak yang bisa begitu? Itu tidak membatalkan. Dengan syarat tidak main-main. Ini apa? Berdiri. Itu karena penyakit. Berdiri bergerak itu gimana maksudnya? Kakinya. Oh, goyang-goyang. Oh, kalau goyang-goyangnya nggak parah mah nggak apa-apa, Pak. Gini kan? Gitu maksudnya. Nah, ini gerakannya tidak parah. Maksudnya tuh kalau gerak ini parah udah nih. 1, 2, 3, batal. Tapi kalau cuma begini itu biasa. Itu kan Pak ya. Yang Pak tadi kalau di. Oke? Ngerti? Nah, anggota tubuh yang kecil tadi nggak batal. Batalnya bagaimana? Kalau untuk main-main. Ada anak kecil lucu, dilihat gini. Nah, diginin. Atau mata kamu keripin, gitu. Atau biasanya santri itu waktu zaman saya MTS tuh ada yang jahil. Temannya sujud, dia udah berdiri nih, sujud, pas lagi mau bangkit diginiin. Pakai ini. Biar jedek gitu punggungnya. Batal udah. Yang kami meskipun dia cuma geser tangan dong gini kan nggak gerak itu, cuma gini. Tapi sengaja mau mengganggu temannya, batal. Karena niat buat main-main. Paham? Apalagi lagi sholat nginjek. Nah udah itu. Cuma sekali Ustaz. Ya sekali tapi niatnya main-main. Batal sholatnya. Jangan bercanda apa sholatnya. Wa kharaja bil katsir al qalil wa huwa ma qalla 'anil af'al ats-tsalatsah wa in tataba. Nah, tadi kita bilang yang membatalkan itu syaratnya pertama 3 gerakan berturut-turut dengan anggota tubuh yang berat, tidak diniatkan untuk main-main,
Dan yang kelima adalah bukan gara perkara yang darurat. Contohnya bagaimana darurat? Ada orang yang tubuhnya itu gatal banget, kena penyakit apa, jarban ya, gudikan. Dia gatal luar biasa, gak bisa ditahan. Akhirnya dia garuk-garuk sepanjang sholat. Sini, sini, sini. Wah, gatal, gak bisa ditahan. Orang kayak gini namanya darurat. Meskipun dia garuk-garuk 100 kali dalam sholat, tidak membatalkan sholat. Kenapa? Darurat. Karena dia nggak tahan, ya. Pagi kayak orang cacar ya, atau gatel-gatel gitu, campak atau apa, gatel. Dia nggak tahan. Kalau dia tahan tuh, betul-betul nggak bisa. Harus dia garuk. Meskipun dia garuknya harus sampai lebih dari 3 kali berturut-turut, tidak membatalkan sholat, puasa dengan ceritanya. Oke? Nah, ada pertanyaan nggak? Yang dimaksud batal sholatnya itu juga batal wudhunya nggak? Batal sholat, apakah batal wudhu? Tidak. Katanya kalau 3 kali gitu. Nggak. Tidak masuk, Anwar. Sudah kita bahas dalam pembatal wudhu. Kalau orang sholatnya sampai batal 3 kali, maka apakah batal wudhunya? Tidak. Kecuali kalau sholatnya batal gara-gara kentut, berarti itu batal sholat plus batal wudhunya. Telepon. Baik. Yang ke-8 adalah al-wasbatul fahishah. Anna sholata tabtulu aidan bil wasbah wa hiya allati fiha inhina'un bi kullil badan wa la takunu illa fahishah. Fa qawluhu fahishah sifatun lazimah wa fi qawli ba'dihim innaha kashifah tasammuh id la yantabiqu 'alaiha ta'rifuha. Nah, tadi kan kita bahas yang membatalkan sholat itu perbuatannya kalau 3 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut dengan anggota tubuh yang berat. Kalau loncat gimana? Karena jaraknya jauh, kata Ustaz Rizky, kalau 3 kali, 1, 2, 3 batal. Mending saya sekali aja, tapi loncat. Bismillah. Dan sekali lah nggak batal. Loncat itu sekali batal. Kenapa? Karena itu semua tubuh bergerak. Kan kamu kalau loncat pasti agak nunduk gitu. 1, 2, 3, kayak pocong gitu lah. Batal. Termasuk kalau mukul. Di sholat gini. Nah, ini lihat gerakannya semua tubuh bergerak. Sekali, meskipun sekali batal. Tapi kalau kamu sholat mukul, bukan karena main-main ya, mukul gini, batal nggak? Gini doang sekali, batal nggak? Nggak, karena hanya pukulan kecil. Kalau cuma sekali nggak batal. Tapi kalau pukulnya sambil mundur begitu, semua tubuh bergerak, itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Semua tubuh bergerak. Itu namanya al-wasbah al-fahishah. Jayid. Ayo. Yang ke-9 ad-darbah al-mufritah. Ini dia tadi. Anna salata tabtulu aidan bid-darbah al-mufritah. Salat juga bisa batal dengan apa? Dengan pukulan yang lebay, mubalaghah tadi, ya, yang allati yataharraku laha jami'ul badan. Yang pukulan itu menggerakkan seluruh tubuh. Dan yang semisal dengan itu adalah ar-rafsatul mufritah, yaitu tendangan ke belakang. Pernah lihat kuda nendang ke belakang? Nah, kamu kalau sholat terus menendang ke belakang meskipun 1 kali, itu termasuk mufritah.
yang berlebihan, dan itu bisa membatalkan sholat secara langsung meskipun hanya satu kali. Pembatal yang ke-10 adalah waziyadati ruknin fi'li amdan, menambah rukun perbuatan. Rukun perbuatan dalam sholat ada berapa? Berdiri, apalagi ruku, sujud, iktidal, duduk di antara dua sujud. 5 rukun fi'li. Ya. Nah, menambah rukun fi'li secara sengaja itu bisa membatalkan salat. Anna sholata tabtulu aidan bi ziyadati ruknin fi'li fiha ma'al 'amd. Salat juga bisa batal dengan seseorang menambah rukun fi'li, menambah rukun perbuatan saat sholat secara sengaja dan dia tahu kalau itu haram. Seperti apa? Karuku'in li ghairi mutaba'ah. Seperti orang yang melakukan ruku 2 kali bukan untuk mengikuti imam. Piye contohnya? Ya. Berarti kalau dia rukuknya 2 kali untuk mengikuti imam, maka tidak batal. Contohnya gimana? Anwar sholat sama imam, kemudian mengruku, Allahu Akbar, ruku. Terus Anwar mendengar Sami Allahu liman hamidah. Padahal bukan dari imam, tapi Anwar mendengar suara Sami Allah. Sami Allah. Imamnya belum ruku, belum iktidal. Tadi Anwar mendengar suara siapa itu berarti? Suara dari luar mungkin, atau dari orang lain. Pas Anwar berdiri begini, Sami Allah. Ternyata imamnya masih ruku. Apa yang Anwar lakukan? Balik lagi. Ruku lagi. Sudah berapa kamu ruku berarti? 2. Batalkan sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena rukunya mengikuti imam. Jelas? Tapi kalau sengaja menambah ruku 2 kali, bukan karena mengikuti imam, maka itu bisa membatalkan sholat. Termasuk sujud 3 kali sengaja. Repot. Sujud 3 kali sengaja, maka ini bisa membatalkan sholat. Kalau sujudnya ragu-ragu, saya baru sujud sekali apa 2 kali ya? Gimana kemarin? Ambil yang paling kecil. Meskipun ternyata sudah ruku yang ketiga, apakah batal? Tidak. Kenapa? Karena tidak disengaja. Karena dia ragu, ini saya rukunya sudah ruku yang kedua atau masih ruku yang pertama. Yang kedua, contoh lain. Tadi contohnya yang membatalkan ruku tanpa mutaba'ah. Yang kedua adalah waqatlu nahwi hayyah. Maksudnya tidak batal salat idza kana ar-ruku'u alladhi zadahu li ajli mutaba'ah aw kana ar-ruku'u allati zadahu li ajli qatli hayyatin. Atau dia ruku untuk membunuh membunuh serangga yang ada di bawah atau ular. Lagi sholat di bawahnya ada ular. Maka dia harus membunuh ular itu dengan cara ruku. Kalau dia harus membunuh ular itu dengan cara ruku, ya maka dia ruku. Apakah batal? Tidak. Kenapa? Karena ada bahaya di situ. Tapi mungkin nggak kamu membunuh? Nggak ada, ya kamu lari kan? Jadi tidak batal sholat dengan ruku yang tadi niatnya untuk mutaba'ah, dan juga tidak batal sholat
Rukuknya itu allati zadahu li ajli qatli hayyah. Rukuknya itu ditambah, artinya rukuknya 2 kali, tapi rukuk yang kedua itu dia lakukan untuk membunuh seperti hewan ular yang ada di bawah. Maka di sini ada uzur, tidak membatalkan salat. Wa illam yatma'in wa lam yataharrak thalatha harakat mutawaliyah. Nah, membatalkan melakukan rukun tambahan, menambah rukun secara sengaja, baik itu sudah tumakninah maupun belum tumakninah, baik sudah 3 gerakan maupun belum 3 gerakan, asalkan kategorinya menambah rukun dengan sengaja, itu membatalkan sholat. Makanya kemarin contohnya sederhana apa kemarin? Kalau imamnya sudah rakaat keempat, ternyata berdiri lagi untuk rakaat kelima, betul tidak? Yang lupa imam apa makmum? Imam. Makmum tidak lupa, maka makmum saat itu duduk saja mengingatkan imam subhanallah. Kalau imamnya tetap tidak mau duduk, ya imamnya yang berdiri. Kamu sebagai makmum duduk posisi tahiyat akhir, menunggu imam juga posisi tahiyat. Karena kalau kamu ikut berdiri, padahal kamu tahu kamu sudah di rakaat keempat, sengaja berdiri lagi ikut imam, maka ini menambah rukun secara sengaja, akan membatalkan sholat. Jadi pilihannya 2, antara kamu tunggu imam dan salam bareng-bareng, atau kamu niatul mufaraqah, niat memisahkan diri dari imam. Mana yang paling utama? Tunggu imam, biarkan imam berdiri, nanti imam duduk tasyahud, baru kita salam bareng-bareng dengan imam, kita tetap di posisi tasyahud. Wadih? Kecuali kalau memang rukuknya 2 kali ya, kayak sholat apa? Ruku 2 kali kayak sholat apa? Gerhana. Rukuknya 2 kali, berdirinya juga 2 kali. Pembatal yang ke-11 adalah at-taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhalluf bihima bi ghairi udrin. Mendahului gerakan imam sebanyak 2 rukun, atau terlambat dari imam dengan 2 rukun atau lebih bi ghairi udrin, tanpa uzur. Bahwasannya sholat juga bisa batal jika seorang makmum mendahului imam dengan melakukan 2 rukun terlebih dahulu daripada imam. Mendahului imam sebanyak 2 rukun, meskipun bukan rukun yang panjang, rukun yang bukan rukun panjang atau rukun pendek, itu i'tidal sama duduk antara 2 sujud. Bagaimana contoh batalnya? Nanti di sini dijelaskan. Wa bi takhallufihi anhu, dan juga makmum terlambat dari imamnya dengan 2 rukun tanpa uzur. Jadi mendahului 2 rukun batal, terlambat 2 rukun juga batal. Contohnya bagaimana mendahului 2 rukun? Contohnya an yahwiyal ma'mum lis-sujud wal imam qa'imun lil qira'ah mathalan. Imam lagi berdiri, kamu sudah mau sujud. Berarti berapa rukun yang kamu dahului? Imam masih baca surat, kamu sudah mau sujud, sudah beranjak sujud. Rukun apa itu? Ruku dan i'tidal, Pak. I'tidal. Ya Pak, enggak? Imam masih berdiri, kamu sudah turun mau sujud, maka kamu sudah mendahului imam 2 rukun, ruku dan i'tidal. Salatmu auto batal. Kalau cuma 1 rukun? Kalau cuma 1 rukun gimana? Coba berdiri. Anwar sama Hilmi coba. Yang jadi imam Hilmi coba. Sebelah kiri berarti Anwar.
Oke. Anwar ruku. Dia makmum nih padahal. Tapi ruku duluan. Ruku Anwar, ruku yang betul. Hilmi ikut ruku. Anwar itidal. Hilmi itidal. Batal tidak? Batal tidak? Tidak. Tidak batal. Atau coba ulang lagi, Sekarang hanya satu ruku, satu rukun. Anwar ruku. Hilmi berdiri. Anwar itidal. Hilmi ruku. Hilmi itidal. Berapa rukun berarti itu yang kelewat? Yang didahulukan? Satu, Pak. Cuman ruku saja. Karena ketika itidal mereka sudah nanti kembali sama-sama posisi tidak. Seperti itu batal tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena hanya mendahului imam satu rukun, atau kayak tadi cuman setengah rukun. Tadi coba lagi, ruku. Ruku kamu. Itidal. Ya, Anwar itidal Hilmi. Jadi yang seperti ini Hilmi yang mengikuti Anwar, kebalik. Tapi seperti itu sholatnya memang berdosa Anwar, haram. Tetapi apakah membatalkan sholat? Tidak. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Faham ya? Paham nggak Mas? Dua orang. Itu contohnya. Kalau membatalkan itu kalau Anwar sudah mau sujud, Hilmi masih posisi berdiri. Berarti Anwar mendahului Hilmi 2 rukun, batal. Atau Anwar ruku sebelum imam, makmum ruku sebelum imam. Falamma arada an yarka, rafa'al makmum. Ya. Kalau nanti kan makmum duluan ruku, imam masih berdiri. Lah, ketika imam ruku, makmum berdiri. Berarti satu rukun kan? Ya. Lalu falamma arada an yarfa, ketika imam i'tidal, makmumnya mau sujud, baik dengan cara 2 rukun seperti tadi, atau 2 rukunnya dengan cara tadi, imam berdiri, makmum ruku. Imam ruku, makmum berdiri, i'tidal. Imam i'tidal, makmum sujud. Berarti sudah mendahului 2 rukun dengan cara baik terputus maupun bersambung. Itu membatalkan sholat. Tapi kalau tadi yang dicontohkan, imam, ini Anwar, ini Hilmi. Anwar ruku, Hilmi ruku. Anwar tidak berdiri, tapi tetap ruku. Dan Anwar berdiri, Hilmi berdiri. Ini namanya mendahului setengah rukun. Apakah membatalkan? Tidak, tapi berdosa. Oke. Sedangkan kalau terlambat bagaimana? Tadi kan makmum mendahului. Nah, sekarang makmum terlambat. An yazulal imam an haddil i'tidal. Imam sudah posisi mau sujud, sedangkan makmum masih berdiri. Maka kalau dilakukan tanpa uzur, membatalkan sholat. Ya, kalau dilakukan tanpa uzur maka bisa membatalkan sholat. Sedangkan kalau ada uzur, apakah membatalkan sholat? Wal uzru fis sabqi. Uzur dalam mendahului imam apa saja? Hanya 2, yaitu an-nisyan wal jahlu, lupa dan bodoh. Maka ini uzur. Ya, maka ini uzur. Tidak membatalkan sholat meskipun dia mendahului imam sebanyak 2 rukun. Kalau dikerjakan karena lupa atau nggak tahu hukumnya, maka tidak membatalkan sholat. Sedangkan kalau uzur ketinggalan dari imam, itu uzurnya apa? 2. Selain uzurnya tidak hanya 2. Pertama, uzurnya adalah lupa dan bodoh, ketidaktahuan, sama dengan yang
uzur mendahului imam, dan juga mimma yunifu ala ashri masail madhkuratin fil mutawwalat, dan juga ada uzur-uzur yang lain yang ada lebih kurang 10 masalah yang disebutkan dalam buku-buku yang lebih tebal. Contohnya apa? Yang makmumnya terlambat daripada imam, tapi karena uzur. Bukan. Seperti contoh makmumnya baca Al-Fatihahnya lambat. Jadi makmum sama imam sama-sama takbir. Sama-sama takbir. Oke? Lah, imamnya baca Al-Fatihahnya standar. Makmumnya baca Al-Fatihahnya letoy, lambat. Ketika imam sudah sujud, makmum belum selesai baca Al-Fatihah karena bacanya lambat. Apakah batal sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena uzur. Karena si makmum baca Al-Fatihahnya lambat. Mungkin dia baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan baca itu. Dia bacanya sangat pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imamnya bacanya standar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam sudah mau sujud, makmum belum rampung baca Al-Fatihah. Karena memang bacanya lambat. Lah kalau seperti itu apakah batal? Tidak. Ini dia tertinggal 2 rukun dari imam gara-gara uzur, maka tidak membatalkan sholatnya. Wa kharaja bis-sabqi ma dzukir as-sabqu bi aqal. Nah, kalau tadi kita katakan membatalkan sholat kalau mendahului imam dengan 2 rukun. Kalau mendahului imam dengan 1 rukun maka tidak batal. Walakin yahrum in kana bi ruknin wa kadza bi ba'dihi 'inda ramli khilafan li Ibnu Hajar al-mu'tamad fihi al-karahata faqat. Nah, kalau mendahului imam 1 rukun, apakah membatalkan salat? Tidak. Haram. Haram menurut kesepakatan Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli alias sepakat ulama Syafi'iyah. Tapi kalau mendahului imam dengan sebagian rukun kayak tadi. Ini imam Hilmi, ini makmum Anwar. Anwar rukuk duluan, Allahu Akbar. Hilmi baru rukuk, Allahu Akbar. Ini mendahului dengan sebagian rukun. Nanti Anwar berdiri, Hilmi berdiri. Apakah ini membatalkan? Tidak. Haram menurut Ibnu Hajar menurut Ibnu Hajar makruh, dan menurut Imam Romli itu hukumnya haram juga, berdosa. Tapi sama-sama tidak membatalkan sholat. Jelas? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Untuk kisi-kisi ujian dari mana? Dari awal kitab sholat. Dari awal bab sholat sampai pembatal sholat. Anwar ini lagi kenapa dia ini? Begitu ya. Taib, insyaallah ini pertemuan kita yang terakhir sebelum liburan. Kita lanjutkan lagi insyaallah di bulan Januari insyaallah. Berapa lama libur? 2 minggu. Sama berarti. Sama dengan Ibnu Abbas. Baiklah, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.